Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'du, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, diberikan kenikmatan iman, ihsan, serta kenikmatan sehat walafiat, sehingga kita dapat terus menambah wawasan kita, khazanah keislaman kita, wabil khusus di bidang edukasi dan kesehatan. Ya, salat dan salam tetap tercurah kepada baginda besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita semua selaku umatnya semoga istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita Dr. Tifauzia yang selaku narasumber pertama kita, dan juga telah hadir juga bersama kita Dr. Muhammad Ridho ya selaku moderator yang akan mengiringi kegiatan kita insya Allah dari awal nanti hingga selesai bersama Dr. Tifauzia. Para peserta sekalian ya, selamat datang dan selamat bergabung di kelas edukasi kesehatan aksi cepat tanggap bersama Ahlina Institute. Insya Allah saya akan menyampaikan agenda singkat kita ya, agenda yang cukup menarik dan sangat seru ya insya Allah teman-teman semua. Sesi pertama nanti akan ada talk show, kemudian nanti audiens mohon semuanya untuk suaranya dimatikan ya, tidak ada bising dan lainnya agar kegiatan tetap kondusif seperti itu. Ya. Kemudian nanti ketika sesi tanya jawab teman-teman bisa menanyakan langsung via Japri admin kegiatan kita atau bisa juga lewat chat Zoom kayak gitu ya. Dan juga nanti ada sesi tanya jawab secara langsung virtual. Insya Allah agenda kita pada siang hari ini ya akan sangat menarik apabila teman-teman tetap bersemangat dan mengikuti kegiatan di awal hingga selesai. Itu saja mungkin. Selanjutnya saya akan membuka acara kita ya dengan membaca suratul Fatihah untuk kesehatan jasmani kita dan untuk kesehatan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Dan wabil khusus seluruh umat manusia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja sesi kita langsung diserahkan kepada narasumber kita yang sudah menunggu, pada Dr. Muhammad Ridho ya. Kita berikan waktu dan tempat. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ustadz Muhammad Naim. Pada para peserta yang sudah hadir, saya ucapkan selamat datang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pagi yang cerah hari ini ya, untuk di sekitar Jakarta. Selamat bergabung para sahabat dermawan di acara pagi ini yang kita sebut dengan Humanity Talk bersama saya sebagai host, yaitu Dr. Muhammad Ridho. Nah, kurang lebih ini sudah sekitar 6 bulan ya setelah pemerintah resmi mengakui adanya kasus infeksi COVID-19 di Indonesia. Nah, tapi sepertinya sampai saat ini situasi itu pandemi belum terlihatlah ke arah perbaikan. Gitu. Bahkan mungkin bisa dibilang semakin tidak terkendali. Ada yang bilang juga bahwa Indonesia ini terjebak di endless first wave atau artinya adalah gelombang pertama yang tak kunjung selesai gitu. Jadi kita masih di gelombang pertama terus naik gitu, nggak ada turun-turunnya gitu. Walaupun memang kita tidak sendirian, ada negara lain yang mengalami hal serupa endless first wave juga, seperti misalnya Iran, Israel dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah nih kita hari ini kedatangan seorang dokter inspiratif yang insya Allah akan memberikan ilmu dan tipsnya bagi kita di kondisi seperti ini gitu. Sehingga sekiranya dapat memberikan pencerahan kepada kita semua apa yang harus kita lakukan. Sahabat dermawan, telah hadir bersama kita semua Dr. Tifauzia Tiasuma MSc, ahli molekular epidemiologi dan seorang bestseller buku, autor yang berjudul Nutrisi Surgawi. Pada Dr. Tifa, Assalamualaikum dok, selamat datang Dr. Tifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ridho, apa kabar sahabat semuanya? Baik juga. Dok, ini pertemuan kita yang kedua dok ya, sekitar kurang lebih 3 atau 4 bulan lalu kita sudah pernah ngobrol juga mengenai COVID nih. Betul. Nah,
sebetulnya ada plus minusnya nih, ketemu Dr. Tifa lagi seru karena kan dapat banyak ilmu, tapi berarti masalahnya belum selesai gitu ya Dok ya. Betul. Dan kita harus membahas hal yang sama lagi ya tentang COVID lagi nih. Kenapa? Karena belum turun-turun. Kalau dulu kita di studio, sekarang kita terpaksa harus melalui Zoom meeting jarak jauh ya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, sahabat dermawan, insya Allah selama kurang lebih 1,5 jam ke depan kami akan menemani sahabat dermawan semua untuk menyaksikan narasumber kita menyampaikan ilmu dan tipsnya dalam menghadapi kondisi seperti ini. Jadi kepada sahabat dermawan yang sudah bergabung melalui kanal-kanal digital, saya ucapkan selamat menyaksikan. Dan nanti seperti yang sudah diterangkan oleh Ustaz Naim tadi, kita akan ada beberapa sesi. Sesi pertama mungkin sekitar 30-40 menit, Dr. Tifa akan menyampaikan tips-tipsnya ataupun materinya. Kita akan break sejenak setelah itu. Lalu kita akan masuk sesi kedua, dan di sesi ketiga kita akan ada tanya-jawab interaktif. Jadi nanti peserta bisa bertanya langsung pada narasumber mengenai kegelisahannya. Oke, tanpa menunda-nunda, saya akan memberikan kesempatan kepada Dr. Tifa untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Silakan Dr. Tifa. Baik. Terima kasih banyak Dr. Ridho. Terima kasih banyak Ustadz Naim. Tadi sudah memberikan sepatah dua patah kata pengantar kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan sekalian, semoga kita berada di dalam barakah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Subhanallah, teman-teman sekalian, sahabat dermawan se-Indonesia, alhamdulillah saya mendapatkan kabar bahwa peserta pada hari ini kurang lebih 500 peserta dari seluruh Indonesia, alhamdulillah rabbil alamin. Saya juga ingin menginformasikan kepada semua sahabat yang hadir, dan mudah-mudahan juga ada fasilitas YouTube sehingga bisa lebih banyak lagi bisa siaran ini atau acara ini bisa disimak oleh lebih banyak lagi muslimin dan muslimat seluruh Indonesia. Jadi acara ini alhamdulillah sudah kita jajaki kemungkinannya dan kita juga inisiasi bersama-sama. Saya bahagia sekali karena pada akhirnya kelas edukasi kesehatan ini bisa terselenggara berkat kerjasama dan kerja keras dari teman-teman Aksi Cepat Tanggap, Global Philanthropic Academy, Global Islamic Philanthropic GIP, dan dengan institusi kami, Ahlina Institute Center for Advancing Health Literacy and Nutrition and Neuroscience Indonesia. Bersama-sama kita sudah memiliki banyak sekali kegiatan di Indonesia dan terutama untuk ACT juga sudah mendunia. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berkolaborasi. Ini saya sangat bahagia, jadi saya terharu sekali dengan acara ini. Sepintas saya merasa sangat pesimis gitu pada awal-awalnya karena saya tahu bahwa ACT punya kesibukan dan kegiatan yang sangat luar biasa, dan sudah sejak awal pandemi corona ACT sudah berjibaku, sudah turun langsung ke daerah-daerah untuk memberikan bantuan secara langsung kepada segenap umat manusia di Indonesia terutama. Tetapi kami pun juga di Ahlina Institute juga sudah menggagas berbagai macam hal sebetulnya sejak tahun-tahun yang lalu, sehingga di luar apakah kita bisa berkolaborasi gitu ya, alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk akhirnya berkolaborasi demi umat manusia. Jadi ini adalah satu majelis ilmu yang mudah-mudahan diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa kita jalankan, terkait terutama adalah dengan misi kita, yaitu bagaimana kita membangun ketahanan kesehatan berbasis ketahanan pangan dan pemberdayaan rakyat melawan pandemi corona. Jadi ini adalah kolaborasi relawan di seluruh Indonesia. Saya juga ingin sampaikan terima kasih saya kepada para relawan di seluruh Indonesia yang berhasil kami ketuk hatinya dan bergabung di dalam satu gerakan yang alhamdulillah
pada 3 bulan ini sudah ada di 445 titik di seluruh Indonesia yang kami namakan sebagai Relawan Pejuang Lawan COVID-19 atau RPLC-19. Jadi atas nama teman-teman RPLC-19 di seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, dan insya Allah bersama-sama kita dengan ACT kita bergandengan tangan, kita akan mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar lagi, insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho kepada setiap langkah yang kita lakukan. Sehingga pada hari ini saya sangat optimis. Jadi 6 bulan yang lalu saya pesimis, sekarang alhamdulillah, ya Allah, saya tuh sangat optimis sekali ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang hadir 500 orang plus ya. 500 orang mewakili 100 dan sampai 1000 orang di sekitar Anda. Insya Allah kita akan menjadi satu gerakan besar, menjadi bola salju yang besar, sehingga kita bersama-sama bisa melawan pandemi corona ini, sehingga kita bisa dengan doa dan ikhtiar kita bisa menghentikan pandemi corona ini secepat mungkin. Jadi saya hari ini ingin memberikan semacam outline gitu ya. Jadi memberikan ya, mohon maaf tadi ada telepon masuk, ini ya. Jadi saya ingin memberikan hari ini, mudah-mudahan masih ada waktu, ini saya 30 menit saja. Saya ingin memberikan semacam gambaran besar kepada teman-teman semuanya, kepada sahabat semuanya, mengenai situasi terkini dan kemudian bagaimana prediksi ke depan. Untuk kemudian saya ingin mengajak peran serta semuanya, bagaimana kita bersama-sama seluruh rakyat Indonesia ini bisa melakukan antisipasinya. Dan selanjutnya, saya juga sebetulnya sangat mengharapkan bahwa kelas ini bukan kelas yang pertama dan terakhir ya, tapi kita bisa terus jalankan kelas ini dengan jauh lebih seru, dengan jauh lebih optimis, dengan jauh lebih partisipatif, aktif dari semua rakyat Indonesia, sehingga kita bisa betul-betul mendapatkan targetnya, yaitu pandemi corona ini bisa berakhir segera. Nah, jadi kita overview dulu ya, teman-teman, sahabat semuanya. Sampai di mana sih sekarang ini gitu, Indonesia maupun dunia sekarang ini sampai di mana? Tadi Dr. Ridho juga udah sampaikan ya bahwa sepertinya Indonesia itu masuk di dalam situasi in the middle of nowhere gitu. Kalau bahasa saya, situasi di tengah-tengah ketidakpastian yang tidak jelas ujungnya ya. Maka saya ingin sampaikan kepada Anda semua gambaran dari angka yang sudah dilaporkan oleh WHO ya. Jadi ini adalah angka yang dilaporkan oleh WHO per hari kemarin, saya ambil data paling update, yaitu kita lihat bahwa dengan angka ini Anda bisa lihat ya bahwa sekarang ini sudah tidak ada masanya lagi ya, sahabat semuanya, bahwa kita masih denial, kita masih mengingkari adanya pandemi corona ini ya. Kita harus sampai di level acceptance sekarang. Dengan angka-angka seperti ini, kita semua harus ada di level acceptance, ada di level menerima bahwa sudah sunatullah, qadarullah, kita bersama-sama ini menjadi penyaksi, sekaligus menjadi pelaku dari suatu pandemi ya yang belum pernah terjadi selama 100 tahun sebelumnya. Jadi ini adalah suatu kondisi di mana tidak seorang pun ya barangkali yang ada di seluruh dunia ini pernah merasakan situasi yang seperti ini. Jadi saat ini mau nggak mau, suka nggak suka, seneng nggak seneng, ya kita harus menerima bahwa kita sekali lagi 1 dari 7,5 miliar penduduk dunia, 1 dari 274 juta penduduk Indonesia yang menjadi penyaksi sekaligus menjadi pelaku dari adanya satu pandemi yang luar biasa. Anda bisa lihat angka yang terlaporkan di seluruh dunia ada 31.749.000 orang yang sudah terlaporkan terinfeksi. Berapa negara yang sudah terinfeksi? Ada 215 negara. 1 diantaranya adalah Indonesia. Dan yang sudah wafat ada 974.000 orang. Ya. Nah, di Indonesia ada berapa? Kita bisa lihat untuk slide yang ini ada di mana sekarang ya, kita bisa lihat Indonesia ini melaporkan dari hasil pemeriksaan swab yang dilakukan terhadap 1,7 juta jiwa penduduk Indonesia, ada 252.000 kasus positif.
dengan 9.837 kasus kematian. Anda bisa lihat ya bahwa angka ini sama sekali bukan angka yang representatif. Dalam setiap webinar saya, dalam setiap kesempatan saya untuk memberikan informasi terkait dengan pandemi corona, saya perlu tekankan terus-menerus terhadap keberadaan angka ini ya Bapak Ibu, sahabat semuanya. Karena pengetahuan kita semua tentang angka ini amat sangat penting menjadi fondasi dasar untuk melakukan langkah selanjutnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa angka positif yang dilaporkan Indonesia per hari ini, tanggal 23 September 2020, sebesar 252.923, 252.000, ya, ingat baik-baik, itu adalah angka yang diperoleh baru dari 1,7 juta, yang menghasilkan 2,9 juta spesimen. Ya, artinya apa? Artinya Indonesia itu baru melakukan pemeriksaan itu sebanyak kurang lebih 1% dari jumlah penduduknya. Baru 1% dari seluruh penduduknya 274 juta jiwa. Sementara kalau kita bandingkan dengan negara pertama yang melaporkan kasus terbanyak ya, negara dengan ranking nomor 1, Amerika Serikat dengan 6 juta kasus positif, itu karena mereka itu berhasil melakukan pemeriksaan terhadap 27% dari penduduknya, yang besarnya 331 juta jiwa. Jadi kan kita sangat jauh sekali ya. Jadi angka ini, kalau di Amerika itu angkanya sudah representatif kalau secara tinjauan epidemiologi. Artinya dengan angka yang dilaporkan ya kurang lebih sebanyak hampir 6 juta kasus positif, maka mestinya mereka itu sudah bisa melakukan segala macam strategi yang tepat, yang akurat ya. Tetapi karena memang kondisi pandemi corona ini belum pernah dialami sebelumnya, maka belum ada yang namanya best practice. Belum ada suatu langkah yang terbaik yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ya. Nah, apalagi di Indonesia, teman-teman, ketika kita tidak punya angka yang representatif, ketika kita sama sekali nggak pegang angka yang representatif, maka strategi, langkah, dan apapun yang mau kita lakukan untuk bisa menghentikan pandemi corona ini ya jauh sekali mencapai dengan sasarannya gitu. Kalau kita hanya mengenalkan angka ini, ya, maka sahabat semuanya, saya ingin mengajak kepada Anda semua, nomor 1 adalah untuk acceptance, untuk menyadari, untuk memahami seperti apa sih sebenarnya magnitude of problems gitu. Jadi besarnya masalah pandemi corona ini seperti apa sih gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya di dalam grafik yang berikutnya ini, coba lihat Bapak dan Ibu, tentang dunia dulu ya, kita lihat tentang dunia dulu. Di slide yang atas ya, kita lihat dunia bagaimana? Ya, di situ. Kita lihat dunia bagaimana. Apakah dunia itu kasusnya sudah bergerak turun atau belum? Apakah masih ada pertumbuhan angka kasus positif? Kita bisa lihat di grafik yang pertama sebelah kiri. Grafik ini masih muda sekali, artinya masih belum menunjukkan kematangan grafik ya, belum ada sama sekali tanda-tanda penurunan di seluruh dunia. Kasus pertumbuhan kasus masih 300 ribuan per hari ya, dan kita bisa lihat kan grafik ini belum mencapai puncaknya. Artinya puncak dunia pun juga masih jauh. Betul bahwa dari 215 negara yang terdampak itu sudah ada beberapa negara yang menunjukkan tren penurunan, ada gitu. Bahkan ketika di awal-awal itu ada sekitar 15 negara dari 215 negara yang berhasil menghentikan pandemi corona di negaranya masing-masing dengan berbagai macam strategi ya. Tetapi dari 15 negara ini sekarang sudah melaporkan lagi ada kasus baru, jadi menghasilkan gelombang kedua mereka. Mana itu kurang lebih ya seperti Italia yang dulu pernah luar biasa, mengerikan sekali kondisi di negara tersebut, lalu Jerman, kemudian Malaysia juga sekarang ini mulai naik lagi, Korea Selatan itu juga mulai naik lagi, ada perkembangan kasus baru, ya kemudian Jepang juga, dan seperti itu. Maka kita harus tahu bahwa pandemi corona ini memang masih panjang, ya waktunya, jangka waktunya. Lalu kemudian kita lihat di grafik yang kedua di sebelah kanan,
apa yang bisa kita baca pada grafik yang sebelah kanan ini, ya? Jadi dari angka kematian, jumlah kematian, ya, jumlah kematian itu apa yang bisa kita lihat di sini, ya? Jadi memang betul ya bahwa di awal-awal itu sekitar bulan Maret, Februari, Maret dan April itu angka kematian itu luar biasa tinggi. Bahkan di rata-rata dunia itu 4,8%. Dengan angka kematian tertinggi pernah mencapai itu di Wuhan ya sebanyak 7,4%. Tetapi kemudian angka kematian ini perlahan-lahan agak turun sedikit ya. Jadi tadi saya sudah cek data dari WHO untuk angka dunia itu sekarang 3,8%. Ya, 3,8%. Bagaimana dengan angka Indonesia? Angka Indonesia masih 4,0%. Ya, jadi ini artinya tetap ada risiko mortalitas atau risiko kematian yang dialami oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali, gitu ya. Jadi ini harus menjadi warning, ya. Dan kembali lagi, grafik ini masih belum grafik yang matang, grafik yang masih bergerak, grafik yang masih bertumbuh. Jadi kita harus betul-betul perhatikan baik-baik. Ya, saya sarankan sahabatku semuanya untuk juga mengakses situs-situs terbaik untuk bisa mendapatkan data real time ya. Yang pertama tentu saja dari WHO.info, lalu kemudian dari worldometer.info, lalu kemudian dari CDC, lalu kemudian dari John Hopkins. Jadi Anda update terus gitu. Jadi update terus dengan informasi. Lalu kita bisa lihat grafik kasus di Indonesia, mungkin bisa naik ke atas ya, host. Naik ke atas dulu ya. Jadi daily new cases di Indonesia dulu kita lihat. Ya. Anda lihatnya itu dari penampilan grafiknya. Ya, Anda bisa lihat dari penampilan grafiknya. Grafik terus naik ya, grafik terus naik. Sehingga kita ini pada 6 bulan ya dari sejak bulan Maret tanggal 2 yaitu kasus resmi dilaporkan sampai di September tanggal 23. Ini kan kita ini kehilangan momentum untuk menghasilkan puncak grafik ya setelah 6 bulan ini. Kita kehilangan momentum. Artinya apa? Artinya grafik ini menjadi satu grafik yang kalau tidak ada suatu langkah yang betul-betul sangat drastis, sangat luar biasa, maka grafik ini akan berbentuk kurang lebih seperti bukit barisan. Ya, kita kehilangan momentum untuk menghasilkan satu grafik puncak gunung ya. Atau kalau tidak, ini grafik ini akan tampak pada akhirnya nanti ya setelah sekian tahun grafik ini matang ya menghasilkan suatu penurunan, kita bisa lihat bentuknya ya. Kalau secara epidemiologi prediktif, grafik kita ini bakalan berbentuk seperti pegunungan Himalaya ya. Jadi naik terus gitu. Naik terus ya. Lalu kemudian nanti mungkin akan ada puncak di suatu ketika nanti dan kemudian turun juga dengan perlahan. Kita kalau grafiknya seperti ini, maka kita jangan berharap bahwa grafik itu akan bisa turun dengan drastis. Sebagaimana kalau grafik itu bentuknya seperti gunung yang curam, ya. Baik, Bapak Ibu semua, kita bisa lihat pada grafik kedua, yaitu grafik kematian. Ya, silakan host di atasnya itu ada grafik kematian. Ya, nah ini Anda lihat ya grafik kematian. Grafik kematian ini bentuknya juga similar ya dengan grafik jumlah kasus positif yang baru. Kita bisa lihat ya bahwa grafik kematian di Indonesia ini juga beranjak naik terus ya, beranjak naik terus. Artinya ini relevan dengan jumlah kasus positif ya. Kita lihat lagi, berarti angka pertumbuhannya itu berapa sih? Coba kita lihat di grafik yang berikutnya lagi. Kita lihat ya di grafik berikutnya lagi ya, silakan host. Kita bisa lihat ya bahwa angka pertumbuhannya ya, silakan host bisa perlihatkan grafik yang tadi, angka di bawahnya ya, di bawahnya kita bisa lihat grafik pertumbuhannya itu di bawah di slide yang kedua berikutnya lagi kita bisa lihat ya, kita bisa lihat bahwa pertumbuhan grafik ya, pertumbuhan jumlah kasus di slide berikutnya Mas Bu Intan, silakan tolong bantuin untuk ya, betul. Nih, Anda bisa lihat ya, dari bulan Maret sampai bulan September itu, pertumbuhan kasusnya itu ada berapa? Peningkatan 4.000%. Ya, mohon agar kunci ini baik-baik. Mohon agar dikunci pemahaman ini baik-baik.
dari sejak 6 bulan itu ada pertumbuhan jumlah kasus 4.000%. Ya, maka dari angka ini bisa kita lihat reproduksi kasusnya untuk 6 bulan ke depan. Ya, kita ya katakanlah kalau dengan cara seperti ini, maka ya kita acceptance aja lah gitu ya, bahwa memang harus ada langkah-langkah yang luar biasa yang harus dilakukan. Ya. Jadi ini teman-teman, sekarang saya mau tunjukkan lagi pada slide berikutnya lagi. Kenapa sekarang ini pemerintah mengatakan bahwa sudah terbentuk klaster keluarga gitu ya. Kenapa sudah terbentuk klaster keluarga? Kita bisa lihat pada sebelumnya, slide sebelumnya. Ya. Kita bisa lihat ya bahwa Oke, konsep dasar pandemi itu seperti ini ya. Jadi bagaimana suatu pandemi itu terjadi di dunia. Pertama kan, sebagaimana yang kita tahu ya dari sejak bulan Desember 2019 ya, kita tahu ya bahwa sudah terjadi jangkitan secara endemis di Cina, kemudian Februari dan seterusnya. Itu terjadi transmisi secara global ya, terjadi transmisi secara global di seluruh dunia berangsur-angsur sampai 215 negara. Lalu selanjutnya, setelah negara-negara itu mengalami terjangkit, ya kan kemudian terjadi satu transmisi yang bersifat lokal transmisi ya. Artinya apa? Setiap daerah memberikan potensi transmisi kepada daerah berikutnya, seperti itu kan? Yang terjadi di Indonesia kan begitu ya. Jadi pada bulan Maret 2020 ya, itu mulai dari Jakarta sebagai epicentrum pertama, ada 70% kasus yang dilaporkan itu ada di Jakarta. Lalu kemudian pasca Lebaran, kita tahu semua ya bahwa mangkoknya Jakarta itu tumpah ke seluruh Indonesia. Jadi pada bulan Mei 2020 terjadilah 11 epicentrum baru di seluruh Indonesia. Bahkan di 5 pulau besar, ya itu 11 epicentrum baru. Sampai dengan hari ini. Sampai di 6 bulan kita ini, masuklah yang nama individual transmitted atau transmisi individual yang disebut sebagai klaster keluarga. Jadi seperti itulah yang terjadi overview-nya ya sampai bulan September 2020 ini. Ya, jadi slide berikutnya kita bisa lihat apa sih yang dimaksud dengan klaster keluarga itu. Coba kita lihat di slide berikutnya. Klaster keluarga. Nah, kurang lebih seperti ini ya gambarannya ya, di atas lagi. Ya, kurang lebih seperti ini. Klaster keluarga itu seperti ini ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi setiap rumah itu memiliki kasus positif gitu ya. Jadi terbentuklah klaster keluarga. Jadi coba Anda bayangkan ya, Anda imajinasikan dalam 6 bulan. Dulu ya, dari setiap negara itu kan kemudian ada jangkitan dari negara yang lain ya. Kalau di Indonesia jelas itu dari Cina, dibawa oleh turis, dibawa oleh wisatawan masuk ke Indonesia. Begitu juga dengan Italia seperti itu. Akhirnya tersebar karena setiap negara tidak segera menutup diri kan. Nah, lalu setelah terjadi jangkitan di dalam negara tersebut, terjadilah kemudian persebaran secara lokal ya. Jadi setiap daerah itu berpotensi untuk saling menginfeksi daerah berikutnya. Nah, lalu sekarang ini pada tahap yang ketiga pandemi, yaitu jangkitan itu sudah bersifat individual ya di dalam keluarga. Jadi antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain itu berpotensi untuk menularkan satu sama lain. Ini yang disebut sebagai klaster keluarga. Silakan berikutnya. Ya, slide berikutnya silakan. Kita lihat. Ya, sekarang saya mau masuk kepada hal yang betul-betul sangat esensial buat sahabat semuanya ketahui. Ya, jadi ini adalah dasar dari hasil-hasil dari penelitian epidemiologi multidisiplinary yang sudah saya lakukan rangkuman. Ya, kita bisa lihat bahwa dari 9 bulan ya, kalau di dunia kan 9 bulan ya dari sejak Desember. Kalau kita 6 bulan. Itu ada 3 faktor utama yang berperan luar biasa di dalam menjadi gas sekaligus menjadi rem. Ya, ini 3 faktor utama ini menjadi gas sekaligus bisa menjadi rem. Potensinya 2. Potensi menjadi gas maupun potensi menjadi rem ya.
ingat baik-baik nih. Pertama apa? Pertama adalah kebijakan. Kebijakan ya, itu sifatnya menyeluruh apa tidak. Nah, ini menjadi, kalau dia menyeluruh, maka dia menjadi rem. Kalau dia tidak menyeluruh, ya apalagi kebijakan itu saling bertabrakan satu sama lain, maka dia berpotensi menjadi gas. Gitu ya, seperti itu. Lalu berikutnya yang kedua adalah kepemimpinan yang kuat dan memberi contoh. Ya. Nah, ini kepemimpinan ini tentu saja ya, ini kan mulai dari kepemimpinan negara, kepemimpinan daerah, kepemimpinan keluarga, dan kepemimpinan individu. Kita semua kan pemimpin ya. Jadi kita semua dari mulai pucuk pimpinan yang tertinggi ya, itu harus berperan menjadi seorang pemimpin yang kuat dan sekaligus memberikan teladan. Seperti itu kan seharusnya ya. Ya, jadi konsepnya harus seperti itu. Nah, kalau kepemimpinan itu lemah dan tidak memberi contoh, ya dia menjadi gas. Tetapi kalau kepemimpinannya kuat dan memberi contoh, ya dia menjadi rem. Ya, dalam hal ini, kalau kita semua ini sebagai khalifah, ya, buat diri kita sendiri dan untuk keluarga, ya kita harus benar-benar menjadi pemimpin yang kuat dan memberikan teladan akan corona. Lalu yang ketiga ini yang saya akan stressing pada kelas-kelas saya terkait dengan pandemi corona ini. Yang ketiga adalah tanggung jawab rakyat atau civic responsibility. Ya, civic responsibility ini berperan luar biasa penting. Nah, kita harus refleksi ya, sahabat semuanya, review ya, sahabat semuanya, bahwa sampai dengan hari ini, ya, sampai dengan 6 bulan ini, kan kita belum, mohon agar PowerPoint-nya nggak jalan ya, bisa ya. Jadi supaya saya betul-betul akan stressing satu-satu setiap materi saya, PowerPoint-nya cuma sedikit, tapi betul-betul ya. Jadi teman-teman, sahabat semuanya, saya ingin memanggil Anda semua untuk kita melakukan apa yang sudah disarankan oleh penelitian, oleh para ahli, yaitu kita bersama-sama melakukan civic responsibility. Ya, berikutnya lagi. Kita lihat ya, berikutnya lagi kita bisa lihat. Ya, silakan slide-nya maju. Ya, sekarang tanggung jawab rakyat itu mulai dari mana dulu? Ya, pertama tentu saja ya, ini saya nggak akan bahas karena mestinya sih 6 bulan ini Anda udah teredukasi sekali ya. Kalau keluar rumah itu harus pakai masker, apalagi sekarang ini maskernya yang boleh dilakukan itu cuma 2, ya, cuma 2, yaitu masker medis ya yang warna hijau itu, atau masker kain tetapi 3 lapis ya. Jadi ingat baik-baik soal masker ini. Lalu di dalam gambar ini Anda juga bisa lihat ya bahwa physical distancing ini sangat penting. Jadi dari gambar tersebut Anda bisa lihat ya. Nah, berikutnya lagi, tanggung jawab rakyat itu apa? Silakan Anda lihat di slide saya. Ya, sekarang ini Anda itu harus betul-betul sadar ya, berkontribusi secara aktif untuk melakukan yang namanya activity from home. Ya, AFH, activity from home, semaksimal mungkin ya. Di sini nih selalu ada hal yang sifatnya sensitif. Makanya mohon banget ya, mohon kepada semua sahabat itu untuk benar-benar mendengarkan saya, karena seringkali pendapat saya, pandangan saya ini selalu disalahartikan. Satu gini, kita harus tahu ya bahwa hal yang terbaik adalah kita melakukan activity from home semaksimal mungkin. Apa saja itu? Mau kerja, mau sekolah, mau kuliah, mau main, mau berkegiatan apapun, itu dilakukan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin itu di rumah. Ya. Nah, kemudian apakah berarti tidak boleh ada yang keluar? Sekarang ini persoalan kebijakan. Selama kebijakan lockdown itu belum diberlakukan, saya nggak pakai istilah lockdown, saya pakai kekarantinaan kesehatan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 ya, saya pakai itu saja, bahwa kalau seandainya terjadi pandemi itu undang-undangnya itu sudah ada ya, undang-undangnya itu sudah ada ya teman-teman. Jadi itu undang-undang sudah dibuat dan itu undang-undang yang namanya sebetulnya undang-undang lockdown ya. Tapi kita pakai aja istilah undang-undang kekarantinaan kesehatan ya. Kalau undang-undang itu belum diberlakukan sama umaro kita ya, sekarang rakyat mesti gimana? Sekarang rakyat mesti tahu bahwa kita harus AFH, activity from home ya.
Nah, kemudian bagaimana nanti kalau masih ada anggota keluarga yang harus menunaikan pekerjaan, harus menunaikan kewajibannya sebagai pencari nafkah? Ya, makanya saya menyarankan ada suatu privilege kepada anggota keluarga untuk meninggalkan rumah. Ya, nomor satu adalah kalau memang beliau ini bertanggung jawab untuk memberikan penghasilan kepada keluarga. Kalau tidak, maka activity from home. Ya, jadi siapa yang boleh keluar rumah apabila orang itu menghasilkan penghasilan, menghasilkan uang, itu baru boleh keluar. Buat siapapun juga yang keluar itu justru mengeluarkan uang atau tidak memberikan produktivitas apapun, maka dia harus activity from home. Itu saran saya kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Lalu kemudian berikutnya lagi, kita bisa lihat lagi pada slide berikutnya. Lalu apa yang kita lakukan selama di rumah, Bapak Ibu semuanya? Kita lakukan peningkatan imunitas. Ya, kita lakukan peningkatan imunitas. Imunitas itu seperti apa? Kita lihat lagi pada gambar berikutnya. Kita lihat lagi, ya. Jadi imunitas apa saja? Silakan Oke, imunitas itu ada 3. 1 imunitas iman, 2 imunitas eksternal, 3 imunitas internal. Ya, saya nanti akan memberikan kuliah secara mendalam pada soal imunitas ini, maka saya tidak akan berlama-lama di sini. Ya, jadi yang nomor 1 soal imunitas iman. Ya, host silakan bantu saya untuk di bawah lagi, di slide berikutnya lagi. Ya, imunitas iman itu artinya apa? Kita mengikuti apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan pandemi. Beliau katakan ya bahwa di slide berikutnya bahwa apabila ada suatu daerah yang terkena wabah, maka ya janganlah masuk ke daerah tersebut. Apabila Anda ada di dalam satu daerah yang terkena wabah, maka Anda jangan keluar dari daerah tersebut. Jelas. Lalu kemudian jauhi orang yang terinfeksi seakan-akan kita menjauhi seekor singa, gitu ya. Kemudian di sini juga apabila kita beriman, ya imunitas iman kita dijaga dengan cara apa? Kita iman, kita takwa, kita sabar, kita berteguh hati, ya. Dan kemudian kita tawakal, menerima itu sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala, pandemi corona ini, maka insya Allah siapapun juga yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk wafat, maka Allah sudah menjanjikan syahid, insya Allah. Amin. Ya, jadi itu kan semua sudah diatur sekali. Baik, lalu lanjut lagi secara singkat akan saya sampaikan di sini konsep imunitas eksternal. Ya, konsep imunitas eksternal di sini nih. Ya, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan perangkat imunitas eksternal yang selama ini tidak kita sadari, ya. Jadi yang pertama adalah lingkungan. Bagaimana udara, bagaimana air, bagaimana iklim itu membantu maupun membantu kalau memang betul-betul kita sebagai khalifahnya alam semesta ini bisa betul-betul melakukan perubahan lingkungan di sekitar kediaman kita. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan kepada kita tumbuhan pepohonan ya yang tertulis di dalam Al-Qur'an itu ternyata adalah bagian dari imunitas eksternal yang sudah diciptakan, sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga sudah saya tulis di dalam buku saya Nutrisi Surgawi ya, bahwa ternyata banyak sekali pepohonan yang sudah tertulis dalam Al-Qur'an itu berfungsi untuk membuat imunitas eksternal. Dan sekaligus juga banyak sekali tumbuhan itu yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas internal kita. Ya, lanjut kepada slide berikutnya, kita bisa lihat ya bahwa ketika sudah terjadi individual transmisi seperti ini, maka pengetahuan dan kesadaran antar setiap anggota sangat penting. Maka sahabat semuanya saya sarankan Anda semua itu aktif ya, mumpung kita ini semua activity from home. Ke depan wifi. Ya, waktu kita banyak sekali ada, maka ikutilah majelis-majelis ilmu yang terkait terutama dengan pandemi corona. Ikutlah komunitas-komunitas, ikutlah relawan pejuang lawan COVID, RPLC. Ya, ikutlah kita nanti kolaborasi sama ACT. Untuk nomor 1 adalah membangun pengetahuan. Dari pengetahuan itu maka muncul kesadaran. Dari kesadaran itu maka muncul aksi. Ya, lalu berikutnya lagi kita lihat ya apa yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Ya, ini yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Ya,
Bagaimana kita melakukan? Pengetahuan kita itu akan membawa kita kepada satu pengetahuan yang luar biasa, yaitu bagaimana setiap orang itu bisa membuat imunitas internalnya itu bisa meningkat sangat kuat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, Anda lihat di gambar yang kecil yang kiri, itu adalah gambar saluran pencernaan kita, Bapak Ibu, ya. Anda lihat ya, di situ Allah sudah menanamkan 100 triliun, ya, pasukan Allah Subhanahu wa taala ditanam dalam saluran pencernaan kita. Namanya itu mikrobiota. Ya, mereka itulah para pembuat, para produsen imunitas internal kita. Nah, tugas kita adalah memberikan bahan baku yang terbaik, ya, yang ada di dalam piring yang di tengah itu, ya. Ini adalah hak kekayaan intelektual saya. Jadi saya membuat piring yang saya sebut sebagai 7 colors garden. Ya, 7 colors dan 7 garden. 7 warna dan 7 kelompok tumbuhan yang semuanya itu tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, ya. Dan itulah insya Allah menjadi bahan baku yang terbaik untuk kita berikan kepada mikrobiota yang ada di dalam saluran pencernaan kita. Maka dengan demikian, dengan pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, turun temurun dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan kita sekarang, insya Allah kita akan terjaga. Kenapa? Karena imunitas internal kita ternyata ada di dalam tubuh kita, ya. Jadi di sini ada sedikit mispersepsi yang terjadi pada manusia, ya, pada orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Apa itu? Banyak orang mengatakan bahwa, ya, berdasarkan ada di Google, ada siapapun juga mengatakan bahwa virus corona ini tidak perlu ditakuti. Kenapa? Karena self-limiting disease, gitu. Karena bisa sembuh sendiri, gitu, ya. Ya, betul. Virus itu memang bisa sembuh sendiri dengan persyaratan. Jadi nggak bisa begitu aja kita kena virus lalu kita sembuh sendiri, kan? Kalau seperti itu kan nggak ada yang wafat, nggak ada yang sakit, ya, sampai banyak sekali rumah sakit yang kolaps di seluruh Indonesia. Nggak banyak dokter dan nakes yang harus wafat menjadi syahid, insya Allah. Kan nggak, ya. Tetapi apa? Perlu persyaratan supaya tubuh kita menghasilkan self-limiting disease. Apa itu persyaratannya? Nomor 1, imunitas internal ini. Ya, jadi itu yang harus kita bangun bersama-sama. Dan imunitas eksternal berdasarkan dari alam semesta yang bisa kita create bersama, gitu, ya. Nah, jadi berikutnya lagi, teman-teman semuanya, Bapak, sahabat semuanya, ya, ini adalah imunitas internal yang saya usulkan dan berdasarkan dari penelitian yang saya lakukan selama 8 tahun terkait dengan pertumbuhan yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Plus lengkap dengan warna-warninya, yang ternyata warna-warni itu, ya, kuning, putih, hitam, hijau, biru, merah, jambon. Jambon itu pink, ya, bahasa Inggrisnya, ya, jambon. Itu semua adalah kelompok warna yang ada di dalam Al-Quran. Dan ternyata itu adalah perwujudan dari karunia Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk berbagai macam zat-zat bioaktif compound, ya, atau komponen bioaktif yang dititipkan di dalam pepohonan, di dalam tumbuhan yang tersebar luas di seluruh alam semesta ini, ya. Itu ada 7 kelompok tumbuhan. Nanti silahkan Anda bisa dalami dari buku saya, Nutrisi Surgawi. Ini bukunya seperti ini, ya. Masih ada beberapa eksemplar lagi sebenarnya. Kemudian satu lagi terakhir, ya, dari saya, sahabat semuanya, ya. Ini adalah satu gerakan berbasis rakyat, ya. Saya sangat ingin bahwa nanti ini gerakan bergandengan tangan dengan komunitas besar-besar seperti ACT, komunitas besar-besar yang sudah bergerak sebelumnya, kita bisa bergandengan tangan bersama. Insya Allah ini kita menjadi pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita membangkitkan imunitas keimanan kita membangkitkan imunitas eksternal kita. Di seluruh lingkungan kita membangkitkan imunitas internal di dalam tubuh kita masing-masing. Insya Allah pandemi corona ini akan bisa berakhir, ya. Demikian sahabat semuanya, kuliah sedikit dari saya. Nanti kita akan bisa lanjutkan dengan diskusi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Dr. Ridho selaku moderator. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tifa. Pas banget ini waktunya. Dan tadi sudah kita ini kan, sahabat Remang, kita sudah mendengar tadi banyak sekali sharing dan mungkin reminder lagi tentang apa yang perlu kita lakukan. Nah, ini menandakan bahwa kita sudah di akhir sesi 1. Nanti kita sesi 2 mungkin akan lebih mendalam, ya, Dok, membahas mengenai
imunitas yang perlu kita siapkan. Tadi saya tertarik juga mengenai Seven Colors, Seven Garden itu kayaknya konsep dari Dr. Tifa ya. Nah, Ya, betul. pada sahabat Dermawan kita akan break mungkin sekitar 2-3 menit. Masih di acara pagi hari ini dan tetap berada di Zoom kita. Dan kita akan kembali setelah video-video. Pada Ustadz Naim. Baik, Pak Dokter. Izin saya share video berikut terkait WMUM dari aksi cepat tanggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, tentu kalian pernah mendengar bagaimana aksi cepat tanggap terus berikhtiar dalam upaya menyelamatkan umat, bukan? Apalagi dalam kondisi saat ini. Hadirin Sebentar. Saya pastikan suaranya ada dulu. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, tentu kalian mendengar bagaimana aksi cepat tanggap terus berikhtiar dalam upaya menyejahterakan umat, bukan? Apalagi dalam kondisi saat ini. Hadirnya virus corona yang berdampak pada segala sektor kehidupan. Seorang petani bernama Saharudin. Ia sehari-hari bekerja menanam padi dan menggarap lahan seluas 1 hektar. Namun agar bisa panen, ia terkendala modal. Menurutnya, daripada gagal panen, lebih baik ia berhutang kepada bank. Sahabat, hal tersebut pasti sangat memberatkan Pak Saharudin. Tapi apa boleh buat? Ia tak punya pilihan lain selain meminjam uang modal kepada bank. Di dalam pemberitaan nasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan terdapat 4 sektor yang paling terdampak pandemi, yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Lihat UMKM di Indonesia yang paling terdampak diprediksi mencapai lebih dari 70%. Para pelaku UMKM mengalami penurunan penjualan dan kesulitan modal. Sama halnya dengan Ibu Indah, wanita tangguh yang menjadi tulang punggung keluarga kala sang suami tercinta meninggal dunia. Di masa pandemi ini penjualan sangat menurun drastis. Sementara cicilan modal usaha beserta bunga pinjaman bank terus menghantui ibu 1 anak ini. Ibu Indah harus berjuang seorang diri mencari nafkah untuk melanjutkan kehidupan dan untuk membayar hutang bank yang setiap bulan harus ia bayar sebesar 1 juta rupiah. Sangat memprihatinkan, bukan? Beratnya beban yang dialami saudara kita yang terpaksa meminjam uang ke bank. Niat awal untuk meminjam uang yang difikirnya akan meringankan beban, justru malah sebaliknya. Pinjaman modal yang memiliki bunga sangat tinggi, yang harus mereka bayar setiap bulannya kini menjadi masalah baru yang harus mereka selesaikan. Akhirnya, mereka terjerat lilitan hutang yang tak kunjung selesai. Uang hasil panen yang seharusnya bisa mereka gunakan untuk membayar kebutuhan yang lain, tapi mereka terpaksa membayar cicilan bunga tersebut. Kalau sudah begitu, permasalahan riba sulit mereka hindari. Melihat kondisi tersebut, Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap menginisiasi program Wakaf Modal Usaha Mikro, di mana program ini memberikan bantuan usaha kepada para pelaku usaha kecil, seperti para petani, para penjual makanan, dan para pemilik warung rumahan lainnya. Diluncurkan pada 20 Agustus 2020, program ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan riba yang selama ini menghantui para pelaku usaha mikro. Melalui akad Qadrul Hasan, para nasabah wakaf ini akan menerima penyaluran wakaf modal usaha yang pengembaliannya hanya nilai pokoknya saja. Dengan begitu, para pelaku usaha mikro akan tenang menjalankan usahanya, menjauhkan solusi semu yang berujung derita, dan tentunya akan mengalirkan pahala jariah bagi kita semua yang telah menyelamatkan mereka dari transaksi riba. Yuk jadi bagian dari Muslim yang menyebarkan rahmatan lil alamin, saling bahu-membahu untuk meringankan beban dan membangun bangsa Indonesia dengan wakaf tunai terbaik kita. Baik, ada satu video lagi, boleh semuanya kita tampilkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sebentar. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Sahabat, permasalahan akibat wabah pandemi belum kunjung usai. Pandemi COVID-19 menyerang berbagai lapisan ekonomi masyarakat. Hal tersebut turut berdampak pada kondisi perekonomian sebagian besar masyarakat Indonesia. Tak terkecuali pada profesi guru. Sebelum pandemi saja, gaji mereka terbilang sangatlah rendah. Apalagi saat ini, banyak dari mereka yang bahkan tidak mendapat penghasilan dengan alasan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang ditiadakan. Sudah banyak kisah yang sering kita dengar tentang guru honorer yang gajinya sangat minim atau bahkan tidak digaji sama sekali. Seperti kisah seorang guru honorer bernama Pak Nana. Ia sudah 17 tahun mendedikasikan hidupnya untuk mengajar di Tasikmalaya. Setiap bulannya, ia hanya mendapat penghasilan Rp300.000 Bisa dibayangkan bagaimana dengan uang segitu tukur atas apa yang ia miliki dan tetap semangat untuk terus mengajar. Sama halnya dengan Bu Indrawati, seorang guru honorer yang bekerja di sebuah TPA milik orang tuanya yang berada di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau ini hanya dibayar seikhlasnya. Kondisi ini sesungguhnya sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah dan untuk menafkahi keluarganya. Tak hanya mengajar, ia juga menyambi berjualan es yang keuntungan dagangnya tak menentu. Pak Nana dan Bu Indrawati hanya sebagian dari jutaan guru di bangsa ini. Masih banyak potret perjuangan guru lainnya yang tak kalah mengharukan. Selain para guru, para dai di tepian negeri juga perjuangannya turut menyita perhatian kita. Pada tahun 2019, Global Zakat telah mengirimkan para dai terbaiknya untuk mendampingi saudara kita di tepian negeri. Tak hanya memperkuat keimanan saudara kita, para dai juga turut membaur dengan masyarakat lokal dengan berbagai aktivitas sosial yang mereka lakukan. Tak sedikit dari mereka yang harus menerjang arus sungai demi bisa sampai ke lokasi pengabdian, berjalan puluhan kilometer di bawah terik matahari, sampai belasan tahun mengajar di sekolah yang berdinding papan kayu yang memprihatinkan. Melihat kondisi tersebut, Global Zakat Aksi Cepat Tanggap berikhtiar untuk membantu para guru prasejahtera dan para dai di tepian negeri dengan memberikan apresiasi berupa bantuan pangan dan biaya hidup melalui sebuah program khusus, yaitu Sahabat Guru Indonesia dan Sahabat Dai Indonesia. Dana yang digunakan untuk memberikan bantuan tersebut berasal dari zakat sahabat dermawan semua, dan tentunya akan menambah semangat mereka untuk terus membersamai dakwah Islam di Indonesia. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan umat muslim yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab yang telah ditentukan. Dengan zakat akan mensucikan dan menambah keberkahan atas apa yang kita miliki di dunia ini. Yuk tunaikan zakatmu, insya Allah zakat sahabat akan menguatkan perjuangan saudara kita, melahirkan generasi robbani, dan bantu mereka capai kehidupan yang lebih sejahtera. Kamu bisa salurkan zakatmu melalui laman indonesiadermawan.id. Baik, itu sedikit tampilan video. Semoga dapat menambah inspirasi kita semua. Ya. Selanjutnya mungkin kita ada satu, sebentar. Ya teman-teman, boleh dilihat. Ini ada poster terkait dengan buku yang ditulis langsung oleh narasumber kita, Dr. Tifozia. Oke, peserta sekalian, ada satu poster. Ini terkait buku yang ditulis oleh Dr. Tifozia selaku narasumber kita. Izin, Bu Dokter. Ini. Ya, silakan Pak Ustaz. Nah, buku ini Nutrisi Surgawi judulnya. Buku ini merevitalisasikan apa yang menjadi salah satu kodrat ilmu kedokteran, bagaimana disampaikan Hippocrates bahwa obat terbaik adalah makanan atau nutrisi. Saya anjurkan setiap dokter bisa membaca buku ini, apalagi pendekatan nutrisi berbasis kitab suci yang diuraikan di sini. Maksudnya kitab suci Al-Quran ya, Bu Dokter ya? Ya, ya. Ya, Masya Allah. Ini menurut dari Dr. Daeng M. Fakih. Baik, apakah Dr. Ridho sudah siap melanjutkan kembali? Ya, Ustaz Naim, siap. Baik.
Oke. Ya, terima kasih Ustaz Naim. Nah, kita kali ini kan masuki sesi kedua, masih bersama Dr. Tiva Fauzia. Dok, sebelum kita mulai dokter mulai menyampaikan lagi materi, saya sedikit merekap nih, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, tapi rata-rata sih menanyakan kayak tadi membeli bukunya di mana gitu kan. Ini yang dari chat ya, yang dari chat di Zoom. Terus ada juga bagaimana untuk meningkatkan imunitas kita di keluarga. Nanti mungkin akan dokter bahas ya di sesi kedua ini. Jadi kurang lebih seperti itu sih dok. Jadi mungkin dokter Tiva, kita bisa mulai sesi kedua ini dengan lebih mendalam lagi bagaimana persiapan kita di rumah ini. Bagaimana nutrisi yang perlu kita jaga selama di rumah. Apalagi sekarang PSBB semakin diperketat. Kira-kira kita akan mendengarkan dokter Tiva hingga kurang lebih 20 menit hingga 11.30. Silakan dokter Tiva. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya, kurang lebih Anda tadi selama berapa menit tadi ya? 40 menit ya, mendengarkan overview ya dari pemahaman konsep dasar tentang bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang fundamental dan sekaligus juga strategis, juga mampu laksana, juga insya Allah karena semuanya berbasis kepada ajaran agama di tangan kanan dan ajaran ilmu pengetahuan di tangan kiri. Insya Allah itu akan bersama-sama kita, akan bisa kita pegang, akan kita bisa kalahkan pandemi corona ini secara serentak. Ya, saya ingin stressing ya, saya ingin betul-betul sahabat semua ketahui bahwa kalau kita bicara tentang apa yang terjadi pada pandemi corona ini, maka intinya kan terjadi satu morbiditas yang kita takutkan atau suatu kesakitan dan terjadi mortalitas ya atau kematian. Kan begitu tuh yang ditakuti oleh semua orang, ditakuti oleh semua umat manusia di seluruh permukaan bumi itu kan dua itu, sakit dan mati, mortalitas, morbiditas dan mortalitas ya. Kita tahu ya, khususnya kita yang berkediaman, berdomisili di DKI Jakarta dan sekitarnya, ya, di daerah penyangga, Jabodetabek, kita sudah tahu bahwa saat ini pemerintah daerah sudah kesulitan untuk mencari lahan untuk pemakaman kan, untuk kuburan, pemakaman yang sudah 6 bulan yang lalu disediakan untuk perluasan di TPU Pondok Rangon, ya, sampai dengan akhir September ini diperkirakan akan penuh ya, dan itu kan membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk bisa mempersiapkan areal dijadikan sebagai pemakaman, dan kan memang sifatnya tidak temporer tapi sifatnya kan akan permanen gitu ya. Seperti itu kan adalah suatu masalah yang tidak hanya menjadi satu problem besar dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tapi juga setiap anggota masyarakat, setiap kita gitu kan. Jadi kita semua ini ya berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli, itu kan memiliki potensi, memiliki risiko yang sama untuk terinfeksi corona dan dengan segala macam dampaknya. Ya, kita semua tidak ada pengecualian karena virus ini sangat luar biasa cerdas dan sangat infeksius ya. Sehingga tidak ada satupun umat manusia, nggak peduli umur, nggak peduli jenis kelamin, ya, nggak peduli sosial ekonomi, itu memiliki risiko yang sama untuk terinfeksi virus corona dengan segala akibatnya. Apa yang terjadi ketika kita sudah terinfeksi, sahabat semua? Ada 3 kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama adalah dari 100 orang, ya, kemungkinan yang pertama ada 86 orang atau 86% itu akan mengalami yang disebut sebagai self-limiting disease. Akan terinfeksi tapi kemudian sembuh sendiri, ya. Itu 86%. Besar kan jumlahnya ya. Karena itu kan orang suka menjadi abai karena memang besar. Itu sama dengan penyakit-penyakit yang lain ya, sama dengan penyakit-penyakit yang lain. Cuma proporsi di corona ini 86% akan sembuh sendiri. Lalu 11% akan mengalami gejala sakit ya, antara ringan sampai sedang, 11%. Kurang lebih yang 11% ini tidak atau belum memerlukan perawatan di rumah sakit.
tapi bisa melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan tentu saja, ya, 11%. Lalu yang 3% ini adalah orang yang terinfeksi berat dan dia harus dirawat di rumah sakit, rawat biasa di kamar atau isolasi atau ICU, ya. Itu ada 3%. Dari 3% ini ada sekitar 2% itu yang mengalami risiko untuk terjadinya mortalitas atau kematian, ya. Jumlah kematian di Indonesia, angka kematian di Indonesia per hari ini ada 4,0%, ya, dari seluruh orang yang terinfeksi, ya, itu angkanya. Tapi kita tahu kan bahwa sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa angka yang kita dapatkan 252.000 itu kan belum representatif, ya, sehingga kita sebetulnya angka kematian 4,0% ini juga bukan angka yang representatif juga, ya. Artinya apa? Kita betul-betul harus sangat waspada di sini. Itu yang pertama, ya. Artinya jangan kemudian Anda merasa bahwa 86% itu besar, ya, maka ya nggak apa-apa saya terinfeksi, toh ada 86%. Masalahnya kan di sini kita tuh nggak tahu gitu, kita dapat jatah yang 86% atau 11% atau 3%, kan kita nggak tahu. Kita sudah tahu kan sekarang karena sudah terbentuk individual transmitted, ya, sudah transmisinya sudah bersifat individual, ya. 6 bulan yang lalu tuh kan kita baru dengar, oh di Depok sana ada yang positif, oh di Tanah Abang ada yang positif, oh di Bengkulu ada yang positif, ya, sepertinya jauh sekali gitu. Tapi sekarang 3 bulan kemudian, oh iya ya, kemarin di kecamatan sebelah positif. Oh iya ya, udah masuk ke desa. Oh iya ya, udah masuk ke Sukabumi. Oh iya ya, udah masuk ke Palopo. Oh iya ya, sudah ada yang positif di Gorontalo, segala macam. Jadi udah mulai dekat, lokal transmitted. Lalu sekarang tetangga saya positif, Dokter Tifa. Ya kan? 2 rumah di sebelah saya positif, Dokter Tifa. Lalu ayah saya positif, mama saya positif, anak saya positif. Kan seperti itu, ya. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Artinya apa? Kita tidak tahu apakah kita kalau terinfeksi, na'udzubillah min dzalik, ya, tapi kalau kita terinfeksi, apakah kita menjadi bagian yang 86%? Apakah menjadi bagian yang 11% sakit dan harus dirawat di rumah sakit? Atau menjadi 3% yang sakit berat dan harus di ICU? Dengan kemungkinan besar, ya, kalau memiliki prakondisi-prakondisi tertentu, akan jatuh dalam mortalitas, ya. Nah, sekarang siapa yang memiliki prakondisi-prakondisi tertentu? Ini yang unik, ya, dari pandemi corona, dari virus corona SARS-CoV-2 ini unik sekali. Kenapa? Ada suatu prakondisi-prakondisi tertentu. Pertama adalah yang terbukti secara ilmiah, yang banyak sekali sudah, yaitu soal komorbiditas, ya. Saya nanti mudah-mudahan nanti ACT bersama Alina bisa menyelenggarakan kelas khusus komorbiditas, ya. Saya ingin memberikan sedikit overview aja. Jadi komorbiditas adalah orang-orang yang memiliki penyakit penyerta, ya. Apa itu? Ya, itu ada 5 kelompok penyakit yang saya sebut sebagai maladies. Kenapa maladies dan bukan penyakit? Karena 5 kelompok penyakit ini sudah merusak organ secara multi-organ. Ya, multi-organ dysfunction atau multi-organ disorder atau multi-organ damage lah gitu, ya. Itu apa kelompoknya? Adalah kelompok 1 adalah kelompok penyakit metabolik, di dalamnya ada diabetes. Ternyata berdasarkan penelitian orang dengan diabetes itu adalah komorbid utama, ya. Di dalam kelompok metabolik, penyakit metabolik ini ada diabetes, ada hiperlipidemia, hiperkolesterolemia atau hipertrigliseridemia, dan obesitas di situ, ya. Kelompok yang kedua adalah kelompok dengan penyakit kardiovaskuler, ya, kelompok penyakit pembuluh darah, jantung, koroner, ada hipertensi, ada stroke, stroke, dan seterusnya. Lalu kelompok yang ketiga adalah kelompok penyakit infeksi lama atau autoimun. Jadi kelompok dengan penyakit infeksi, ya, kelompok dengan penyakit infeksi itu maladies yang ketiga, ya. Kemudian yang kelompok yang keempat adalah kelompok psiko-neurodegeneratif seperti Alzheimer, seperti ya, penyakit-penyakit psikoneurodegeneratif lah, mental health dan segala macam yang terkait dengan kondisi fisik, ya, biofisik. Lalu kelompok yang terakhir adalah kanker. Jadi kelompok 5 maladies ini yang merupakan komorbid terhadap terhadap virus corona. Artinya apa? Setiap orang yang memiliki komorbiditas ini memiliki risiko untuk jatuh ke 3% itu sebesar 79%. Ya. Jadi orang dengan komorbid ketika dia terinfeksi, maka ya 11% itu hanya 11% yang survive.
79% itu akan jatuh di dalam kesakitan yang parah dan memiliki risiko mortalitas atau wafat. Jadi ini perlu hati-hati. Lalu ada kelompok lagi yang berdasarkan penelitian lagi, 2, yaitu kelompok rentan lansia ya di atas usia 55 tahun dan kelompok rentan anak-anak di bawah 11 tahun. Ini juga ternyata kelompok rentan. Ya, mereka berdua kelompok ini bukan kelompok komorbid tapi kelompok rentan, namanya kelompok vulner atau rentan. Vulnerability person population, yaitu kelompok lansia di atas 55 tahun dan kelompok anak-anak di bawah 11 tahun. Kenapa? Anak-anak itu memiliki imunitas yang bagus tetapi mereka itu memiliki kerentanan karena mereka mampu untuk menghasilkan viral load ya. Jumlah virus yang masuk itu bisa 10 sampai 100 kali lipat dibandingkan dengan orang dewasa. Itu harus hati-hati, makanya anak-anak juga activity from home. Begitu juga dengan lansia, karena ketika sudah terjadi lansia, maka kan sudah terjadi destruksi ya, degradasi atau degenerasi secara alami dari sel-sel tubuh dan organ-organ tubuhnya. Maka dia artinya komorbid alami gitu ya, lansia ini. Apalagi kalau lansia dengan komorbid, maka dia memiliki risiko 90% untuk mengalami severe ya, mengalami keparahan sampai kepada mortalitas. Jadi itu Anda perhatikan baik-baik, sahabat semuanya. Ya, terakhir dari saya di sini adalah saya ingatkan, saya stress sekali lagi, underline sekali lagi adalah soal imunitas. Ya, soal imunitas ini kan membuat banyak sekali ya, ada ribuan. Kalau percaya nggak percaya, chat masuk ke WA maupun ke inbox saya itu bisa ribuan setiap hari dan sampai tidak mampu lagi saya baca karena saking banyaknya. Rata-rata kan selalu menanyakan dua hal ini. Satu, kapan vaksinasinya sih dok? Gitu. Kapan vaksin sih dok? Ya. Kedua adalah obat apa sih untuk corona? Ya, itu kan selalu pertanyaannya seperti itu. Ya. Kalau obat itu kalau saya mau jawab obatnya ada 570 halaman, itu kan tidak bisa dalam satu kalimat ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kan sudah menjanjikan kepada kita ya bahwa setiap penyakit diturunkan ada obatnya dan subhanallah ternyata obat itu sudah ada berserakan di alam semesta ini ya. Memang memerlukan apa? Ilmu pengetahuan untuk bisa mengakses bagaimana cara kita menangani corona ini secara mandiri ya. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa menyatakan kalau ada pertanyaan obat apa untuk corona dok, itu saya nggak bisa menjawab AA, BB, CC ya, seperti kalau Anda sakit kepala saya jawab obatnya apa, paracetamol gitu, lalu Anda tuh langsung pergi ke warung gitu ya. Atau obat batuk apa nih, batuk kering ya gitu kan. Jadi kan bukan gitu ya, karena ini kan penyakit yang luar biasa sekali sehingga obatnya itu adalah ilmu pengetahuan ya itu. Lalu sekarang kalau vaksin, apakah kita mesti nunggu-nunggu gitu kan tanpa ada suatu aksi untuk sekedar menunggu vaksin ya, sementara kita juga tahu bahwa vaksin ini masih jauh panggang daripada api ya, sahabat ya. Kita nggak bisa berpangku tangan ya, kan Anda sendiri sudah lihat mulai dari global transmitted ya, dari global masuk ke Indonesia, udah terjadi lokal transmitted, sekarang udah menjadi individual transmitted gitu. Lalu kita nunggu vaksin, kan lama sekali. Saya mungkin kasih berita yang tidak terlalu menarik untuk soal vaksin ya, jangan tunggu sampai kurang lebih akhir 2021 atau akhir 2022. Dan nanti juga masih ada isu lagi kan, isu kehalalan, isu efektivitas dan seterusnya. Jadi ini karena vaksin ini tidak alamiah ya, karena proses untuk pembuatan vaksin itu perlu waktu yang lama sekali sebetulnya, 3 sampai 15 tahun. Tapi ini kan vaksin berlomba-lomba untuk dikerjakan atau diproduksi karena mau mengejar supaya pandemi corona ini bisa segera berakhir. Tapi kalau Anda diem aja, sahabat semua tuh diem aja, pasif aja, tidak membangun imunitas secara mandiri, ya nanti kita bisa saja termasuk yang entah itu 86, entah itu 11, entah itu 3, kan itu ya, seperti itu. Karena ancamannya sudah benar-benar ada di depan mata kita. Bukan lagi di luar sana loh. Dia udah ada ngetok-ngetok di depan pintu rumah kita masing-masing kan. Udah terjadi family cluster kan, udah terjadi cluster keluarga. Jadi kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan pada sesi yang kedua. Saya sangat senang apabila sahabat semua melalui moderasi Dr. Ridho ya, nanti kita bisa interaktif ya untuk sesi yang berikutnya. Waktu saya kembalikan kepada Dr. Ridho.
Iya, terima kasih Dokter Tifa. Kita sudah menerima ada 3 pertanyaan yang menarik, nanti kita akan tampilkan di akhir. Ini kita langsung saja atau bagaimana ya Ustaz Naim, atau kita break lagi? Mungkin Ustaz Naimnya lagi ini istirahat. Baik, Dokter Tifa, kita menjawab beberapa pertanyaan di kolom chat mungkin ya Dok ya. Ini ada pertanyaan yang menarik. Ada pertanyaan menarik ini mungkin bisa dijawab dengan mudah. Dari Nanda Heratama. Assalamualaikum Dok. Saya Nanda dari Bangka Belitung. Saya ingin menanyakan terkait berita di medsos di mana ada dokter yang tidak mengenakan masker di dalam mobil yang dikendarainya sendirian. Dikenai sanksi. Apakah memang dalam kondisi sendiri, misalnya di rumah, di kendaraan atau di kamar mandi dan lain-lain, kita juga dianjurkan memakai masker? Bagaimana Dokter Tifa? Ini sepertinya bisa dijawab. Ya memang ini kan ya itu ya. Kalau tadi saya ingatkan untuk soal faktor utama yang bisa menjadi rem dan bisa menjadi gas ya. Pertama itu kan soal kebijakan. Nomor 1 ya sifatnya menyeluruh. Kedua adalah kepemimpinan dan yang ketiga adalah tanggung jawab rakyat ya. Saya ingin menyoroti dari sisi kebijakan ini. Kebijakan itu kan harus berlandaskan kepada ilmu pengetahuan yang cukup ya. Kalau kebijakan itu tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan yang cukup, maka jadinya yang seperti sekarang ini ya. Contoh misalnya, memang kita sudah tahu 6 bulan barangkali seluruh umat manusia di dunia, Indonesia udah tahu ya bahwa cara terbaik untuk kita melakukan prevention, untuk melakukan pencegahan adalah menggunakan masker, betul ya. Sekarang sudah terjadi lokal transmisi lokal, sudah terjadi individual transmisi individual orang per orang. Apalagi di daerah-daerah yang saya sebut sebagai mangkok merah gitu ya, itu betul-betul setiap orang itu berpotensi menjadi OTG satu sama lain ya. Nah makanya memang betul bahwa ketika kita bertemu dengan orang ketika kita bertemu dengan orang, maka kita harus menggunakan masker. Masker itu fungsinya apa? Masker itu fungsinya adalah mencegah supaya tidak ada droplet yang kita keluarkan, maupun kita kemasukan gitu ya melalui hidung dan mulut kita sebagai organ yang terbuka seperti itu, orang lain yang berpotensi sebagai OTG juga atau berpotensi sebagai pemilik infeksi positif seperti itu. Jadi masker itu amat sangat bermanfaat untuk itu sebagai langkah prevention. Artinya apa di sini ya? Artinya kita bermasker untuk menjaga supaya kita tidak mengalami penularan maupun kita menulari. Dan mana yang harus ditutup? Hidung dan mulut ya. Tentu saja ada satu lagi sebetulnya organ terbuka yang sangat rentan, yaitu mata. Jadi memang sebaiknya sih Anda kalau keluar rumah ya itu menggunakan masker. Ada 2 masker yang saya sangat tekankan. Pertama adalah masker medis yang warna hijau itu ya, banyak kan di mana-mana. Atau masker kain tapi 3 lapis. Ya, itu memberikan proteksi kepada Anda sebesar 80 sampai 90% ya apabila bertemu. Jadi ini konsepnya tuh bertemu apabila bertemu dengan orang. Ya mestinya sih kalau kita sedang sendiri gitu ya tentu saja sih mestinya, dan kita tidak ada siapa-siapa ya mestinya sih nggak usah harus pakai masker ya, harusnya begitu karena kita tidak memiliki potensi untuk bertemu, karena masker itu risikonya adalah untuk menjaga supaya tidak terjadi penularan ketika satu individu ketemu sama satu individu yang lain. Pertama itu. Kedua, kalau di rumah seperti apa ya, sebenarnya kan kalau di rumah ya sepanjang protokol di rumah itu benar-benar dijalankan dengan baik ya. Kita benar-benar di rumah pun juga protokol ya. Mestinya sih di rumah itu kan sudah terisolasi sendiri ya, sudah jadi goa sendiri ya. Jadi ya kita tidak perlu harus bermasker di rumah gitu. Kecuali nih ada perkecualian apabila salah satu dari anggota keluarga Anda ternyata kasus positif ya. Itu tentu saja sebaiknya sih ya pada saat sedang isolasi di rumah, anggota keluarga itu mengalami kasus positif, ya sedang isolasi di rumah, ya semua yang ada di rumah tersebut melakukan distancing kepada yang positif. Kemudian kita juga
sebaiknya menggunakan masker supaya ya itu tadi kita kan takut ya karena kan virus itu kan sudah tahu ya selain dia droplet dia juga memiliki potensi airborne ya di dalam rumah. Makanya itu. Jadi itu jawaban saya Dr. Ridho. Bu Nanda atau Pak Nanda dari Bangka Belitung. Iya, Ya. Dr. Tifa. Terima kasih jawabannya. Jadi memang sempat viral itu yang ada dokter yang dikena hukuman lah gitu. Tapi ya Hukum. Tapi ya mengikuti peraturan PSBB yang ada kan memang kita dianjurkan setiap keluar rumah menggunakan masker. Jadi ya betul. Jadi kita aman aja deh pakai masker. Cuman kalau memang dalam rumah ya ya kayak tadi kan ada pertanyaan kalau di kamar mandi ya nggak perlu ya dok ya. Oke, tadi kita sudah mengumpulkan 3 peserta yang akan kita tampilkan pertanyaan interaktif yang boleh yang untuk menampilkan video. Ada namanya Ibu Sari dari Cirebon, mohon untuk bersiap-siap. Ibu Sari dari Cirebon, lalu Dea dari Jatinangor, dan Azmi dari Depok. Yang mana udah siap boleh tampilkan videonya dan bisa langsung menanyakan ke Dr. Tifa. Coba Azmi Depok, Dea Jatinangor, Sari Cirebon. Mendengarkan nggak ya? Mana ini? Atau kita sambil menunggu itu kita jawab yang di chat lagi dok ya? Baik. Ya. Oke. Apakah virus corona dapat menular lewat udara? Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tifa. Nah. Terus lalu apa nih? Oke. Pertanyaan yang baru deh ini, dokter. Saya 2 minggu lalu mengalami sesak nafas 24 jam dengan ciri nafas pendek-pendek, gerak, ya, irama nafas cepat. Apakah ini terinfeksi COVID? Nah, tapi ini mungkin susah dok ya. Gimana nih dok? Ini konsultasi online ini, coba. Boleh ya sebagai ini ya sebagai pengetahuan dasar ya buat semuanya gitu. Tanda dan gejala dari COVID itu apa? Saya mengikuti tanda dan gejala dari yang diberikan oleh CDC ya. Ya, itu supaya untuk Anda tahu. Tapi gini, jadi ini juga harus hati-hati banget ya untuk memahami tanda dan gejala ini harus hati-hati sekali. Tidak begitu saja ya. Ini makanya kan saya sebetulnya seringkali menghindari menjawab, tapi buat Anda deh ya. Jadi pertama adalah karena gejala corona ini kan bervariasi ya, sejak dari Desember sampai sekarang itu bervariasi sekali ya, dan bertambah, jumlahnya itu bertambah. Jadi tanda-tanda itu dari awal itu bertambah ya. Makanya saya mengikuti saja dulu apa yang disampaikan oleh CDC ya, oleh CDC, Center for Infectious Disease. Ya. Pertama itu adalah karena ini adalah infeksi, ya tentu saja demam, ya tentu saja demam. Infeksi itu kan salah satu tandanya adalah demam. Tapi demamnya di corona ini yang saya pun juga sudah melakukan observasi kepada hampir 1.000 orang ya selama 6 bulan ini, itu ada menggigilnya itu sangat khas ya, seperti mungkin Anda nggak pernah kena malaria. Saya waktu tugas di daerah itu saya pernah kena malaria, jadi saya bisa membayangkan seperti apa yang dirasakan oleh pasien corona. Jadi menggigil tuh sampai dinginnya seperti es, sampai kalau di cover sama selimut itu nggak cukup cuma selimut 1 ya, selimut 2, 3 itu seperti itu, menggigil, chills gitu. Jadi demam dan chill. Itu rata-rata dari pasien yang positif dan dia masuk ke 11 atau 3% itu seperti itu. Kemudian rasanya itu belum cough ya, belum kayak batuk atau gangguan saluran pernafasan belum, tapi fatigue, jadi rasanya lemes. Kemudian muscle pain ya, jadi muscle pain, jadi rasa tuh tulang-tulang tuh sakit banget gitu, muscle pain. Seperti flu tulang gitu, kalau orang suka bilang ya kayak flu tulang. Lalu apa? Ini juga yang menarik sekali, ada rasa gatal yang tidak terjelaskan. Ada rasa gatal yang nggak terjelaskan, jadi gatal sekali gitu. Seperti itu. Kemudian
gejala yang berikutnya lagi adalah juga rata-rata yang dinyatakan oleh pasien positif, yaitu mual banget tuh, muntah gitu. Terus yang terakhir yang sudah dimasukkan dalam publikasi yaitu kehilangan sensitivitas terhadap bau maupun sensitivitas terhadap lidah. Ini juga khas banget untuk COVID, untuk corona. Terakhir adalah tentang diare, ya. Jadi ada gangguan saluran pencernaan, mual, muntah, diare. Tapi ini, nah baru di bawahnya itu baru gejala-gejala seperti flu-like syndrome, ya. Flu-like syndrome itu justru malah di bawah, kayak batuk, pilek, kemudian sesak nafas, kemudian radang tenggorokan, itu malah menunjukkan Anda mesti hati-hati ke 11 atau ke 3%. Ya. Apalagi nanti kalau gambaran fototoraksnya jelas, ya, dan didiagnosis tegak itu dengan PCR test, ya, dengan swab test. Itu ya yang bisa saya sampaikan di sini. Makanya sebenarnya tuh jangan hanya berpatokan kepada demam saja, ya. Apalagi kalau tanpa disadari ketika kita demam, kita udah minum antipiretik, ya. Nah, jadi kan demamnya nggak terdetek. Lalu juga demam ini nggak terlalu disebut sebagai patok pneumonik, ya, karena demamnya juga bervariasi. Ada yang shock fever gitu. Shock fever tuh demam tapi nggak demam. Jadi ya mungkin pada saat lagi di termogan atau lagi di temp gitu nggak terdetek bahwa itu demam sebenarnya. Tapi nanti pada sore hari ternyata dia demam dan nggak di termogan. Jadi nggak jadi lewat. Jadi ini yang bisa saya sampaikan berdasarkan dari sign and symptoms yang dikeluarkan oleh CDC paling akhir. Jadi itu ya Ibu yang tadi bertanya. Iya, Dr. Tifa, terima kasih. Jadi memang gejala COVID ini sangat tidak khas, maksudnya tidak spesifik, ya Dok. Betul. Ya. Tiap orang itu bisa beda-beda. Yang saya temukan juga di beberapa pasien itu beda-beda. Ya, untuk Mbak Dea tadi sudah siap kayaknya. Ibu Idea Suciati, silakan boleh sampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Tifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dea. Iya, saya di Facebook, kalau buka Facebook pasti pertama yang keluar akunnya Dr. Tifa setiap hari. Jadi selalu mengikuti gitu ya. Tapi kalau mau nanya di komentar tuh pasti kan ribuan, jadi agak malas. Jadi alhamdulillah dapat kesempatan ini. Mau bertanya dokter, yang pertama, tadi saya sudah chat sebenarnya, tapi karena langsung jadi saya bisa sampaikan langsung. Yang pertama, tadi saya setuju dengan solusi dari dokter ya tentang lockdown itu. Jadi saya pro lockdown, tapi mohon dijelaskan lockdown total yang dimaksudkan itu secara teknis seperti apa begitu. Apakah misalnya di daerah saya di Jatimur, Sumedang ini, misalnya di kecamatan saya nggak ada gitu ya, apakah itu termasuk atau seperti apa? Kemudian yang kedua mengenai atau ada beberapa teman atau netizen lah di beranda saya mengatakan bahwa meragukan bahwa data-data pasien COVID yang dinyatakan yang meninggal kemudian positif dan sebagainya itu tidak murni COVID gitu, seperti itu. Apa penyakit yang lain hilang katanya gitu ya, semuanya disebut COVID. Apakah benar seperti itu? Itu aja Bu Dokter. Terima kasih. Ya. Baik. Ya, terima kasih Ibu Dea. Ya, ini saya mau jawab ya. Jadi sebenarnya undang-undang tentang lockdown ya itu kan sudah dibuat oleh pemerintah. Namanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Anda bisa buka ya di Google. Di situ sangat-sangat rinci ya. Sangat-sangat rinci bagaimana sebetulnya lockdown itu dilaksanakan apabila pada suatu wilayah atau di negara itu mengalami pandemi ya. Jadi itu sebetulnya kan sudah ada undang-undangnya untuk lockdown. Jadi kalau mau tahu secara teknis ya, tapi ini kan dengan catatan kalau memang pemerintah melaksanakan undang-undang kekarantinaan kesehatan nomor 6 tahun 2018 ini kan. Ya, di sini kan memang ada sesuatu yang mungkin ya menurut hemat saya menjadi obstacle atau menjadi problem dari negara. Menurut hemat saya, kenapa? Karena kan seharusnya kan undang-undang itu kan diberlakukan ketika sesuatu yang diundang-undangkan itu kan terjadi toh gitu. Sebetulnya kan secara otomatis gitu. Sebab kalau enggak ya ngapain dibikin undang-undang ya kan? Kan undang-undang kan dibuat seperti itu. Nah,
sebetulnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan ini kan menemukan momentum di sini untuk diberlakukan ya. Nah, persoalannya kan bagaimana nih ketika undang-undang ini diberlakukan? Nah, ternyata kan ya ini semacam asumsi berbasis ilmiah sebetulnya ya, berbasis sosial. Bahwa kelihatannya pemerintah kesulitan untuk melakukan pemberlakuan undang-undang ini karena memang pasal otomatis kan gini, kalau pemerintah memberlakukan undang-undang ini maka otomatis semua pasal dan ayat yang termaktub di dalam undang-undang ini kan harus diberlakukan ya. Salah satu yang waktu saya dari awal kan, saya dari tanggal 14 Maret 2020 udah teriak lockdown di mana-mana. Di TV, di sosial media, dan di media mainstream, dan koran, dan segala macam ya. Karena ada satu yang kemudian jadi bulian dari netizen ya, karena kalau kita di lockdown gitu ya, lalu siapa yang kasih saya makan gitu, nanti kita kelaparan, segala macam ya. Sebetulnya itu yang paling ditakuti sama rakyat Indonesia, katanya seperti itu ya. Nah seharusnya di dalam undang-undang ini juga, ya ini saya sambil buka undang-undang, sebetulnya di sini kan memang ada satu klausul, kalau memang karantina wilayah ini diberlakukan, maka negara menjamin hajat hidup rakyatnya ya. Nah, saya beberapa kali di dalam webinar yang lain tuh saya udah sampaikan hitung-hitungan saya nih. Kalau seandainya memang kita mau lockdown ya di seluruh wilayah seluruh Indonesia. Kan kita ini dari 274 juta rakyat Indonesia itu kan ada 54 something juta kepala keluarga ya, satu kakak gitu ya, terdiri atas 4 sampai 5 orang ya. Kalau kemudian pemerintah itu memberikan uang saku ya untuk lockdown selama 1 bulan, 30 hari kita lockdown di rumah gitu, semuanya di rumah, tidak boleh ada orang yang keluar. Seperti lockdown yang terjadi yang sudah diberlakukan di banyak negara yang melakukan lockdown ya. Nah, kemudian setiap rumah itu dikasih uang 2 juta ya. Tentu saja kan cukup ya karena kita untuk uang saku kita. Maka pemerintah sebetulnya cuma hanya menganggarkan tuh sedikit loh, cuma 109 triliun loh untuk lockdown. Nah, terus berapa efektif gitu? Seberapa efektifnya lockdown? Nah, efektivitasnya lockdown itu kalau ada pandemi itu sudah terbukti dan teruji selama 1.400 tahun loh. Ya, karena itu sudah disampaikan, sudah diungkapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah disampaikan 1.400 tahun yang lalu. Dan klausul ya yang disampaikan di dalam hadis terkait dengan karantina itu sudah terbukti selama 1000-an tahun ini loh, selama sekian abad ini kan sudah terbukti. Jadi lucu kalau kita melakukan penyangkalan atau menyaksikan lockdown ini efektif atau tidak. Nah, tetapi memang ada sih situasi-situasi yang saya sebut sebagai prakondisi di mana lockdown itu berhasil ya. Lockdown berhasil ya kalau semua komponen yang ada di sekitar wilayah yang akan dikarantina itu juga mendukung gitu. Jadi tidak suatu kebijakan yang sifatnya parsial aja ya. Seperti sebenarnya kita tahu ya di DKI Jakarta udah dilakukan PSBB ya. Bahasa yang disukai sama pemerintah untuk melakukan PSBB gitu. Udah 3 kali, tapi daerah yang penyangga maupun daerah tetangganya kan tidak melakukan hal yang sama. Ya efektivitasnya ya tentu saja tidak terlalu baik ya itu. Jadi itu sebenarnya kalau lockdown ya praktikalnya tuh sebenarnya gimana sih gitu. Ya tergantung di poin mana di undang-undang ini mau diberlakukan. Teritorial ya, dulu waktu bulan Maret kan saya bilang teritorial artinya tuh tutup gerbang negara gitu loh, tutup gerbang negara supaya apa? Supaya agen-agen pembawa virus itu manusia dari luar negara Indonesia itu nggak masuk ke Indonesia ya, tapi kan sudah berlalu ya. Lalu yang kedua adalah lockdown wilayah ya, lockdown wilayah itu daerah yang saya sebut sebagai mangkok merah, di lockdown supaya tidak membawa infeksi kepada daerah yang lain. Itu pun juga tidak dilaksanakan. Sekarang kalau mau lockdown rumah, isolasi ya, itu kan ada klausulnya. Seperti itu kalau ini bahasa tentang lockdown ya, Bu. Jadi ini kembali lagi sebenarnya bahasanya tinggal terminologi apa yang disukai didengerin ya. Kalau lockdown nggak suka ya udah isolasi nggak suka ya karantina nggak suka ya PSBB, silahkan aja. Yang penting undang-undang ini sudah ada dan ya silahkan dilakukan kalau memang kita pengen pandemi corona ini segera berakhir. Lalu berikutnya nih,
Nah, ini juga terkait betul-betul menjadi keprihatinan saya ya. Jadi rakyat plus 62 ini karena memang pengetahuan kita itu nggak cukup ya. Pengetahuan dari 274 juta rakyat Indonesia ini kan nggak cukup seragam terkait dengan pandemi corona ini. Karena kan tidak ada satupun stakeholder ya, tidak ada satupun orang atau pihak yang mengambil alih kebijakan tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan ya. Ya saya kan terbatas ya. Saya hanya bisa bicara di Facebook, di sosial media saya. Saya ya alhamdulillah hampir seminggu sekali, seminggu 2 kali membuat kuliah online terkait dengan corona ini yang bisa Anda akses. Alhamdulillah juga ya hari ini saya bersama dengan ACT, ahli ACT bersama ACT mendapat fasilitas untuk membuat kelas edukasi kesehatan seperti ini ya, khusus di corona ini. Alhamdulillah ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa semakin mendalam pengetahuan kita. Karena kuncinya di situ. Orang tidak percaya, kenapa? Karena dia tidak punya pengetahuan. Kan itu. Ya. Tidak punya pengetahuan, tidak menghasilkan kesadaran. Tidak menghasilkan kesadaran, tidak menghasilkan aksi apa-apa. Apalagi kalau pengetahuan yang dia dapat itu bukan informasi yang valid, ya, tetapi informasi yang ya kita tahu sendiri, informasi hoax, informasi yang tidak berbasis bukti, tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan seterusnya. Begitu ya, Ibu ya. Mudah-mudahan puas dengan jawaban saya. Terima kasih, Dok. Iya, terima kasih Dr. Tifas. Dan semoga terjawab ya Mbak Dea ya. Lalu yang berikutnya Mbak Suci ya. Mbak Sari, sorry. Ibu Sari dari Cirebon, apakah sudah siap untuk menanyakan pertanyaannya, mengajukan pertanyaannya? Ibu Sari, tadi Ibu Sari Marsaib, tadi sudah ready nih. Sambil kita menunggu mungkin Dok ya, Ibu Sari. Jadi memang mengenai yang tadi Dok, saya mau menambahkan yang mengenai banyak yang meragukan tentang COVID. Ya saya setuju memang di Indonesia ini kita perlu sangat giat edukasi ke masyarakat ya Dok ya, karena tidak jarang juga mungkin karena kita sebagai dokter sudah lelah menangani pasien sehingga kita lupa mengedukasi ke masyarakat. Jadi kadang-kadang masyarakat tidak paham bahwa masalah ini ada. Gitu. Oke, atau dari Ibu Azmi, apakah sudah siap Bu Azmi? Ibu Sari, Ibu Azmi, kalau tidak kita jawab pertanyaan ini aja deh. Dari Maya, saya Maya dari Rembang mau bertanya. Oh iya, pada kondisi seperti ini bolehkah memeriksakan anak ke dokter gigi? Padahal gigi anak saya belum diperiksakan. Boleh Dok? Iya, saya itu pasiennya dokter gigi yang sangat rutin dan rajin ya. Tapi udah 6 bulan ini saya nggak ketemu sama dokter gigi saya. Ya karena memang prevention ya. Kecuali kalau memang sakit giginya itu betul-betul nggak bisa ditahan ya. Tapi memang persyaratannya itu banyak sekali. Kalau memang sakit gigi itu nggak bisa ditahan banget, nggak bisa ditanya sama dokter secara telemedicine ya, secara virtual gitu. Anda harus melakukan tindakan di dokter gigi ya, carilah dokter gigi yang menggunakan protokol yang ketat, lalu Anda sendiri juga harus aman supaya tidak menginfeksi dokter gigi dan sekitarnya juga. Jadi Anda mesti yakinkan bahwa memang Anda aman. Lalu kemudian masuklah kepada pelayanan kesehatan kedokteran gigi yang memang di situ memang safe gitu ya, persyaratannya banyak lah gitu. Saya termasuk yang sangat menahan diri dalam hal ini ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para sejawat dokter gigi. Tapi kan kita tidak ingin kan memberikan risiko kedua belah pihak baik kepada pasien maupun kepada dokter gigi dan sejawat perawat yang membantu dalam proses tindakan medis terkait dengan kedokteran gigi itu. Tapi kalau memang Anda betul-betul harus membutuhkan perawatan dari dokter gigi, ya silahkan cari. Yang penting Anda safe, Anda yakin, dengan tentu saja dengan pemeriksaan ya, di swab dulu, yakin bahwa memang tidak memiliki virus di dalam tubuh, kemudian datanglah kepada pelayanan
kedokteran gigi yang memang menggunakan protokol yang baik dan safe juga di sana, tidak tercampur atau tidak banyak berinteraksi dengan OTG, artinya betul-betul bisa dilakukan, ya silahkan. Tapi dengan catatan memang untuk gigi dan mulut kan termasuk bagian dari daerah yang sangat tidak aman ya. Jadi silakan dipertimbangkan. Ya, itu jawaban saya. Mungkin Dr. Ridho bisa nambahin. Saya pertimbangannya. Iya, setuju dok. Kan kalau bisa memang sekarang ini kita telemedicine dulu ya, kita konsultasi secara online dulu. Sudah banyak sekarang klinik-klinik maupun rumah sakit yang membuka platform telemedicine. Jadi kita bisa konsultasi secara online dulu, karena nanti ada penilaiannya apakah ini memang emergensi atau masih bisa ditangani di rumah. Kalau emergensi nanti pasti bisa dibawa ke rumah sakit, dan sekarang juga sudah ada prosedur sendiri untuk yang suspek COVID maupun COVID itu beda jalur gitu, dan ada waktu-waktu khusus. Ya, setuju Dokter Tifa. Nah, ini tadi katanya Ibu Sari sudah siap, cuman suaranya katanya tidak terdengar. Coba Bu Sari, Ibu Sari Marsaid boleh bicara. Ya, silakan Bu Sari. Videonya ada, tapi suaranya nggak ada, Bu Sari, Mbak Sari. Kita pakai bahasa isyarat nanti ini. Apa ditulis saja Bu Sari? Oke. Atau saya bacakan aja Bu Sari ya pertanyaannya ya. Ya. Yang penting kita sudah bertemu dengan Ibu Sari secara video. Jadi pertanyaannya seperti ini, Dr. Tifa, dari Mbak Sari dari Cirebon. Bagaimana mengantisipasi atau mencegah penyebaran di klaster keluarga? Karena suami kerja di luar kota, di Jakarta. Setiap pulang memang selalu melakukan rapid test, tetapi tes tersebut apakah akurat dan pulang hanya 2-3 hari saja di rumah. Jadi mungkin ini suaminya kerja di Jakarta, Ibu Sari di Cirebon. Jadi mungkin setiap weekend suaminya pulang gitu ya dok ya. Wah ini memang agak sedikit berisiko, tapi mungkin dokter Tifa bisa menjelaskan. Ya ini memang persoalan yang banyak sekali ditanyakan sama banyak keluarga ya, banyak anggota masyarakat. Bagaimana kalau yang ya tipe keluarganya seperti ini, suami harus bolak-balik dan seterusnya. Ya gini Bu, selama belum ada gejala, ya rapid test itu cukup untuk menjadi screening pertama, ya. Screening pertama itu cukup untuk menjadi screening pertama. Jadi kecuali dengan catatan bahwa suami tidak ikut di dalam sebagai individu yang ke-tracing dan ke-tracking ya. Ke-tracing dan ke-tracking artinya apa? Di kantor dan di kediamannya suami di Jakarta itu netral. Artinya tidak ada orang yang ke-trace ya, positif gitu ya. Nah, kalau ternyata suami itu berkontak atau bersentuhan atau berdekatan dengan orang yang positif, ya dia wajib untuk swab sebelum pulang ke rumah. Itu cara prevensinya seperti itu. Tapi kalau selama ini di kantor itu steril, belum ada, kemudian juga di rumah juga steril, kemudian beliau benar-benar hanya dari kediaman ke kantor, nggak kemana-mana, kemudian pulang, ya rapid saja cukup ya. Dan perhatikan juga kalau ada tanda dan gejala. Itu sebenarnya adalah namanya tuh screening. Rapid itu kan gunanya untuk screening, untuk men-screen, untuk menapis ya. Nah, nanti kecuali kalau memang ada tanda dan gejala yang seperti yang tadi saya sampaikan, ya ada baiknya sebelum nyampe ke rumah di swab, ya ada baiknya. Tapi so far asalkan rapid testnya itu kualitasnya bagus, ya cukuplah untuk membuat aman dari keluarga Anda. Gitu ya, Bu Sari ya. Ya. Silakan, mungkin ada yang lain. Ya, berikut. Semoga jawabannya tadi cukup memuaskan ya, Bu Sari ya. Tadi yang ketiga adalah dari Ibu Azmi. Tapi tadi kata Bu Azmi dia lagi lagi nidurin bayinya. Coba apakah Bu Azmi mau bertanya langsung? Kalau enggak saya bantu tanyakan aja ya. Dari Ibu Azmi di Depok, pertanyaannya bagaimana dengan probiotik yang dikatakan dapat menyembuhkan atau meringankan gejala COVID. Saya melihat status seorang dokter yang mengkampanyekan probiosistem
BioTH yang diklaim bisa memperbaiki disbiosis dalam tubuh, termasuk menjaga daya tahan tubuh dari COVID. Silakan. Ya, ya ini kebetulan kan memang area concern saya ya, penelitian saya banyak di sini. Tadi mungkin Anda ingat ya bahwa komponen imunitas internal itu terbesar, 85% itu kan ada di saluran pencernaan kita. Namanya adalah mikrobiota. Mikrobiota yang kita peroleh itu dari sejak kita lahir ya, dari mana kita bersentuhan dengan mikrobiota, lalu kemudian mikrobiota itu masuk ke dalam tubuh dan kemudian mereka berkembang biak gitu, yaitu mulai dari jalan lahir secara alami ibunda kita ya, jalan lahir itu sekian jam itu memungkinkan untuk terjadi transportasi mikrobiota secara alami. Berikutnya lagi setelah kita lahir ya, setelah seorang manusia lahir, maka dia diberikan tambahan asupan mikrobiota secara alami untuk menumbuhkan mikrobiota itu dari proses ASI ya, pemberian air susu ibu selama kurang lebih 2 tahun menurut ajaran agama kita. Jadi itulah adalah suatu transfer mikrobiota secara alami. Lalu selanjutnya kita kalau sudah mulai makan gitu ya, itu kan mikrobiota alami yang ada di dalam bersama dengan makanan yang kita makan dan seterusnya itu akan kemudian masuk tertransport dan mendiami saluran pencernaan kita mulai dari mulut sampai ke bawah. Itu adalah ladang ya, ladang bagi mikrobiota. Jumlahnya itu 100 triliun ya, 100 triliun sel mikrobiota. Dan mereka adalah pasukan yang siap siaga ya untuk menyerang apabila ada musuh yang masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, itu mereka itu pasukan yang siap siaga ya. Kemudian jumlahnya juga cukup luar biasa banyak ya. Jadi 100 triliun mikrobiota yang siap. Masalahnya adalah gini. Masalahnya adalah kaitannya itu ada 3. 1, apakah seorang individu itu berkesempatan untuk dilahirkan secara alami? Ya kan? Kalau enggak kan berarti kesempatannya hilang 1. Kedua, apakah seorang individu itu mendapatkan ASI yang cukup ya? Ya memang tidak usah 2 tahun kalau memang tidak mampu, tapi memberikan ASI ya paling tidak tuh 6 bulan. Kalau memang setelah 6 bulan bayi itu masih seorang ibu masih bisa menghasilkan ASI ya jalan terus sampai 2 tahun ya. Itu adalah kesempatan yang kedua. Berikutnya lagi adalah setelah mengkonsumsi makanan secara baik ya. Jadi ini kan di dalam buku saya yang sudah saya formulasikan ya, ada 570 halaman. Tadi Anda ingat ya, ada resumenya ya dalam bentuk piring. Oh ya, ini pas. Jadi ini ya piringnya itu sudah saya resume. Ini adalah sudah saya hakikan ya. Ini 7 colors garden ya. 7 colors ya, ada 7 warna dan ada 7 ragam ya. Semuanya itu terbukti di dalam kitab suci Al-Quran ya, baik dari sisi warna maupun dari sisi ragam. Jadi inilah tugas kita untuk memberikan bahan baku terbaik untuk agar si mikrobiota yang 100 triliun itu bisa menghasilkan imunitas bagi tubuh kita. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, sekarang kaitannya dengan probiotik itu apa? Ya, probiotik itu kan mikrobiota dari luar ya, yang diternakkan dan seterusnya, dibuat dan seterusnya dengan menggunakan mikrobiota untuk melakukan suatu proses ya. Kemudian dia menjadi satu makanan atau dia menjadi minuman atau dia menjadi suplemen gitu yang mengandung probiotik, mengandung mikrobiota ya. Yang sebetulnya itu si mikrobiota itu harusnya ada di dalam usus kita secara alami ya. Masalahnya kan selama ini Anda tahu sendiri kan, jangankan menggunakan 7 colors ya, gitu kan, 7 colors garden ya. Selama ini kan kita ya harus disadari ya, rata-rata kan makan hanya untuk kenyang aja ya, makan hanya untuk membunuh rasa lapar ya. Tapi apakah terpenuhi 7 colors-nya, terpenuhi 7 garden-nya, itu kan mungkin baru sekarang ini Anda dengar ya bahwa memang ada konsep seperti itu. Jadi insya Allah dengan petunjuk dari yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran, sudah saya buat penjelasannya mengenai apa-apa saja kelompok tanaman tersebut yang menghasilkan bahan baku untuk membuat mikrobiota kita secara alami bisa bangkit. Jadi kalau seandainya ada di luar sana itu suplementasi dengan kandungan probiotik ya tentu saja bermanfaat ya, artinya pada mana ya, pada individu-individu yang jumlah mikrobiotanya itu nggak cukup sehingga dia kemudian menjadi sakit. Imunitas dia tidak bisa terbangun dengan baik. Tapi balik lagi, kalau kita pengen seterusnya kita
betul-betul terjaga ya, mau virus corona atau mau virus yang lain dan segala macam yang ada di dalam alam ini. Kan kita ancaman pandemi nggak cuma sekarang ya, dalam kurun waktu 10 tahun aja udah banyak sekali pandemi yang terjadi kan. Ada SARS, ada MERS, ada H1N1, ada H5N1 dan seterusnya kan. Sekarang ini SARS-CoV-2 gitu. Jadi kan kita butuh sebenarnya para jundullah ini ya, pasukan Allah dalam bentuk mikrobiota itu secara alami bisa terproduksi atau bisa tumbuh kembang dengan baik di dalam saluran pencernaan kita secara alami. Artinya kalau ada probiotik itu jangan mengandalkan. Boleh kita tambahkan tuh boleh ya, tapi alangkah lebih baik kalau kita betul-betul mengandalkan imunitas alami yang diproduksi oleh mikrobiota kita sendiri. Ya, seperti itu jawaban saya, Ibu. Iya, iya, semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bu Azim ya. Jadi memang menarik ya dok, pandemi COVID ini brings out the best of people. Maksudnya orang jadi lebih sadar akan kesehatan, orang jadi sebelumnya mungkin nggak ada yang paham kalau kita harus konsumsi probiotik. Sebelumnya mungkin nggak paham bahwa imunitas tubuh itu paling banyak dari saluran pencernaan, yang padahal kita sama-sama tahu di Indonesia ini kan makanan itu beragam gitu kan, sarapan bisa makan A, B, C gitu kan, sementara seharusnya tidak seperti itu. Jadi memang bisa jadi tubuh kita, di dalam tubuh masing-masing kita ini imunitasnya berbeda-beda. Jadi menarik. Nah, kebetulan saya sudah sampai di penghujung acara, sekarang sudah masuk ke zuhur. Nah, mungkin dok sebelum kita kembalikan ke Ustadz Naim, Dr. Tifa mungkin ada closing statement nih dok. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. 1 menit saja dari saya. Pertama adalah faktor utama apabila kita ingin pandemi corona ini segera berakhir, itu ada 3. Pertama adalah soal kebijakan yang menyeluruh sifatnya. Kedua adalah kepemimpinan yang kuat dan memberi teladan. Ketiga adalah tanggung jawab rakyat bersama. Nah, di dalam kelas edukasi ini, saya menekankan pada faktor yang ketiga, yaitu bagaimana tanggung jawab kita semua sebagai umat manusia untuk bisa menjaga diri kita bersama secara kolektif ya. Ini ada syariatnya ya, syariat kita punya syariat kan sebagai khalifah ya. Syariat pertama adalah kita harus menjaga nyawa, syariat kedua adalah menjaga akal, syariat ketiga adalah menjaga harta, dan syariat keempat adalah menjaga kehormatan. Pada pandemi corona ini tentu saja 2 syariat utama itu yang harus kita pegang kuat-kuat sebagai tanggung jawab kita, yaitu menjaga nyawa dan menjaga akal ya. Di sinilah letak penting bagaimana kita menghasilkan civic responsibility atau tanggung jawab rakyat bersama. Ya, dan kemudian apa yang mesti kita lakukan? Pertama adalah kita harus mengikuti peraturan ya untuk penjagaan diri ya, menggunakan masker yang ditentukan, kita melakukan distancing dan kita melakukan activity from home semaksimal mungkin. Berikutnya lagi adalah tanggung jawab kita untuk meningkatkan kualitas imunitas kita. Imunitas pertama adalah imunitas keimanan kita menyadarkan diri, kita meyakini bahwa ini semua adalah sunatullah, dan kita mengikuti ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW terkait dengan wabah. Ya. Kemudian yang kedua adalah imunitas eksternal, di mana kita bisa memanfaatkan dan kita bisa melakukan modifikasi terhadap kondisi eksternal kita dengan alam semesta, dengan pohon, dengan udara, dengan air, dan seterusnya. Itu kita bisa lakukan perubahan itu secara bersama-sama. Terakhir adalah bagaimana kita bisa membangkitkan dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari imunitas internal kita. Kita bangkitkan mikrobiota yang ada di dalam tubuh kita untuk bisa memberikan asupan imunitas internal dalam jumlah yang optimal, sehingga apapun serangan infeksi yang masuk ke dalam tubuh, insya Allah kita bisa kuat di dalam menghadapinya. Demikian yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, juga bagi Anda semuanya, para sahabat. Terima kasih banyak atas atensinya selama 2 jam ini bersama dengan saya, Dr. Ridho, dan segenap tim dari ACT maupun Ahlina Institute. Ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kiranya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Tifa.